Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi juga untuk Bu Nawang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah telaah kurikulum yang kami beri judul Kurikulum Masa Reformasi, Kurikulum tahun 2004, 2006, 2013. Anggota kelompok kami yaitu kelompok 7 ada yang bernama Inas Halifatul Habia, saya sendiri Aura Cahyaning Tias, Rohifa Nur, Elvin Purnamasari, Nalinda Esti, Salsabila Eno, dan Atim Alvin. Kurikulum Masa Reformasi tahun 2004 KBK, 2006 KTSP, Kurikulum 2013 K13. Penerapan kurikulum pada masa reformasi dimulai dengan kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, berganti pada tahun 2006 menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, lalu tahun 2013 yaitu kurikulum 2013 K13. Kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi sendiri disusun untuk memenuhi pencapaian penguasaan keterampilan atau skill siswa untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Pengertian KBK. Kurikulum berbasis kompetensi KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai pembelajar, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah, dikutip di Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2002. Konsepsi Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi. Menurut kami, kompetensi seharusnya nggak hanya direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak aja, melainkan juga dalam bersikap, sehingga memungkinkan individu yang memiliki kompetensi itu mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan tidak bersifat sementara atau final. Kurikulum 2004 yang dikembangkan ini lebih diarahkan kepada pembentukan individu yang kompeten. Prinsip pelaksanaan kurikulum 2004 menurut kami telah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan acuan bagi kegiatan pembelajaran. Kompetensi utama KBK. Kompetensi utama KBK mengacu pada kompetensi yang dikembangkan oleh Anderson dan Crodwell yang terdiri dari 4 gugus, diantaranya factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, dan metacognitive knowledge. Yang termasuk dalam factual knowledge yaitu pengetahuan tentang terminologi, pengetahuan tentang detail spesifik, dan pengetahuan tentang fitur-fitur dasar. Nah, sedangkan yang termasuk dalam conceptual knowledge yaitu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip kerja dan generalisasinya, pengetahuan tentang model, teori, paradigma, dan struktur dasar. Lalu yang termasuk dalam procedural knowledge yaitu pengetahuan tentang keterampilan khusus dan perhitungan, pengetahuan tentang teknik dan metode khusus, dan pengetahuan tentang kriteria penggunaan sebuah prosedur yang tepat. Dan yang terakhir adalah metacognitive knowledge. Yang termasuk dalam metacognitive knowledge yaitu ada 2, pengetahuan tentang diri sendiri dan pengetahuan strategis. Pelaksanaan kurikulum tahun 2004. Pelaksanaan kurikulum tahun 2004 diserahkan kepada sekolah, yang dimana sekolah merupakan ujung tombak implementasi kurikulum, dan sekolah dianggap institusi terdepan dan paling bertanggung jawab dalam adanya proses pendidikan. Sistem pelaksanaan kurikulum. Pada tahun 2004, sistem pelaksanaan yang digunakan yaitu sistem penilaian, yang dimana digunakan untuk menilai implementasi kurikulum pada tahun 2004. Dan pada sistem penilaian itu sendiri, yaitu menggunakan sistem yang berbasis kelas. Kemudian manajemen dan pengawasan kurikulum 2004. Manajemen kurikulum 2004 sebenarnya tergantung pada peran masing-masing, baik pemerintah pusat maupun daerah, sejalan dengan desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat memiliki peran dan fungsi menyiapkan ketentuan umum dan berbagai pedoman implementasi kurikulum. Sementara itu, pemerintah daerah dan sekolah memiliki peran dan fungsi mengembangkan kurikulum, termasuk di dalamnya dan
termasuk di dalamnya mengembangkan silabusnya. Pedoman implementasi kurikulum memang perlu dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, perlu disadari bahwa tidak setiap aspek perlu dibuat pedoman sendiri-sendiri, sebagaimana yang terjadi pada penyiapan kurikulum untuk sekolah menengah pertama. Kemudian, keunggulan KBK. Beberapa keunggulan KBK yang pertama, KBK yang dikedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO, learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Kemudian kedua, silabus ditentukan secara seragam, peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran silabus menjadi kewenangan guru. Kemudian yang ketiga, jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, 32 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran keterampilan, proses dengan melahirkan metode pembelajaran Paken dan CTL. Kemudian yang kelima, sistem penilaian lebih menitik beratkan pada aspek kognitif. Penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan penekanan penilaian berbasis kelas. KBK memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar atau KHB, penilaian berbasis kelas atau PBK, kemudian kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2006 atau yang biasa disebut dengan KDSP. Nah, penyusunan KDSP ini tuh memiliki landasan ya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang SKL, Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan, dan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23 tahun 2006 tentang panduan disusun oleh BSNP. Nah, dengan adanya KTSP ini diharapkan sekolah itu dapat mengembangkan kurikulum pendidikan sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Nah, adanya kurikulum tahun 2006 ini dia akan menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 2004 KBK. Nah, memiliki latar belakang. Nah, latar belakangnya itu yang pertama, kurikulum yang disusun secara nasional selama ini itu ternyata mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah dan dirasakan kurang mampu menyentuh permasalahan dan kenyataan pendidikan yang berada di sekolah dan masyarakat kalangan bawah. Karena apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik dan kondisi nyata yang ada di lapangan. Yang kedua, sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, pemerintah pusat itu lebih banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP 2006, pengertian kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis komputer atau kurikulum 2004. Dalam BSNP 2006 nomor 5 dijelaskan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan berhak dan diberi otonom seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulumnya. Struktur dan muatan kurikulum 2006. Struktur KTSP merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Berdasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, muatan KTSP tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok mata pelajaran dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani dan kesehatan. Tujuan KTSP 2006. Tujuan KTSP 2006 memendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pembelajaran kewarganegaraan atau disebut juga otonom kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan struktur kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Karakteristik kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, potensi, sosial budaya masyarakat, dan juga karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, kurikulum KTSP ini dikembangkan oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah berdasarkan kerangka dasar kurikulum. Dan yang ketiga, kurikulum KTSP ini mengacu pada standar nasional pendidikan. Peran tenaga pendidik dalam kurikulum 2006, yang pertama, guru dapat menjelaskan silabus dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Yang kedua, guru dapat menjelaskan standar kompetensi minimal atau SKM yang harus dicapai oleh peserta didik dan juga mengajarkan cara agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut. Kurikulum tahun 2013. Pelaksanaan penyusunan kurikulum tahun 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi sikap, pemahaman, pendidikan berkarakter, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, seperti aktif dalam berdiskusi dan presentasi, lalu memiliki sopan santun dan disiplin yang sangat tinggi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35. Demikian yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.